sahabat sedharma dimanapun berada, semoga saya jumpai dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi dengan saya Jero Mangku Pemayun Praban. Kali ini saya akan membahas tentang Sadripu, yaitu 6 musuh. Sebelum lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan saya semakin semangat membuat video-video selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga selalu sehat, panjang umur, dan murah rezeki. Sadripu adalah bagian dari ajaran susila agama Hindu. Sadripu berasal dari 2 suku kata, yaitu sad yang artinya 6, ripu artinya musuh. Jadi Sadripu adalah 6 musuh yang terdapat di setiap diri manusia, karena setiap manusia diliputi oleh Sadripu. Di dalam Kekawin Ramayana Sarga 1 disebutkan raga dia musuh maparuh hati wani dan madoh rengawat ye ketan hanaria sirah prawiarawihian sireng kabeh, yang artinya kama, nafsu atau keinginan adalah sejenis musuh yang dekat. Di hatilah tempatnya, tidak jauh dari badan. Itu tidak terjadi pada Prabu Drestadrata, pemberani dan bijaksana sebagai raja. Mengingat musuh-musuh tersebut tempatnya tidak jauh dari kita, maka kita harus tetap waspada dan mawas diri, karena musuh-musuh kita itu akan menguasai kita saat kita lengah dan tidak bisa dibasmi atau ditundukkan dengan senjata yang sangat canggih sekalipun, karena musuh-musuh tersebut tidak terlihat kasat mata. Sadripu hanya bisa ditundukkan dengan cara mengendalikan diri atau mengekang hawa nafsu dan indera-indera kita. Adapun bagian-bagian dari Sadripu adalah 1. Kama atau hawa nafsu, 2. loba yang artinya rakus, 3. kroda yang artinya kemarahan, 4. moho artinya kebingungan, 5. mada artinya mabuk, 6. matsarya yang artinya iri hati. Berikut akan saya jelaskan masing-masing bagian dari Sadripu. 1. Kama, keinginan atau hawa nafsu yang berlebihan dan tidak terkendali. Maksudnya keinginan yang selalu dituruti dan tidak pernah puas, karena keinginan itu muncul tanpa mengenal tempat, ruang, dan waktu. Kalau nafsu atau keinginan dituruti sampai rentah, bahkan sampai mati pun tak pernah puas. Yang kedua adalah loba yang artinya tamak atau rakus, yang bersifat negatif. Sifat loba atau rakus ini adalah sifat yang selalu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari orang lain, apalagi diberikan bagian yang kurang.
sama pun dia tidak mau. Pokoknya dia harus mendapatkan yang lebih untuk memuaskan sifat lobanya. Bahkan orang-orang yang bersifat loba ini rela melakukan apa saja untuk mendapatkan bagian yang lebih. Kemudian yang ketiga adalah krode, yang artinya kemarahan, kebencian, dan emosi. Orang yang mempunyai sifat pemarah atau kebencian, jika dia selalu mengikuti keinginannya, maka akan timbul pertentangan, pertengkaran, bahkan permusuhan. Maka dia tidak akan mempunyai kawan ataupun sahabat. Dia akan dijauhi, baik di lingkungan tempat tinggalnya atau lingkungan pekerjaannya. Kemudian yang keempat adalah moha, artinya bingung atau kebingungan. Berasal dari pikiran yang tidak terkontrol. Kebingungan menyebabkan pikiran kalut. Jika pikiran sudah kalut, maka pekerjaan tidak akan sukses atau terselesaikan. Kalau pikiran sudah bingung dan kalut, maka akan mengakibatkan kegelapan dan tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Kemudian yang kelima, made, artinya mabuk atau kemabukan. Mabuk yang dimaksud di sini adalah yang diakibatkan karena meminum minuman keras atau mabuk karena kecanduan narkoba. Jika orang sudah mabuk, biasanya kata-katanya ngawur dan kasar, sehingga menimbulkan keresahan dan keributan. Bicaranya pun ngelantur, sehingga menimbulkan permusuhan. Yang keenam adalah matsarya atau iri hati, atau sering pula disebut dengan irsya. Sifat iri hati biasanya dimiliki oleh orang yang tidak suka melihat orang lain berhasil, sukses, atau maju dan bahagia. Intinya, susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah. Biasanya orang seperti ini sering memutarbalikkan fakta, bahkan memfitnah orang yang dia tidak suka karena keberhasilannya. Bahkan dia tega mencelakainya. Nah, untuk itu mari kita selalu bertindak secara sadar dan berlogika agar kita bisa terhindar dari satripu dan selalu bersyukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa atas diberinya kesempatan untuk berkarma di muka bumi ini dengan cara bersembahyang. Baiklah umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, demikianlah penjelasan singkat saya tentang satripu. Mungkin ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Santi Puja. Om Santi 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 Om.